Pemirsa, keputusan mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Saat publik berharap timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh di Asian Cup, John Hartman justru mengambil langkah ekstrim yang memicu perdebatan besar. Trofi juara Asia Tenggara disebut bukan lagi target utama Garuda. Di balik itu, tersimpan misi rahasia yang jauh lebih besar. Membangun fondasi menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Benarkah Hartman sengaja mengorbankan Asian Cup demi masa depan sepak bola Indonesia? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Geliat revolusi di tubuh timnas Indonesia kini disebut telah memasuki fase baru yang jauh lebih berani. Dalam cerita ini, John Hartman dikabarkan mulai menggeser fokus Garuda dari target jangka pendek menuju ambisi yang lebih besar dan berskala internasional. Asian Cup tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir. Turnamen tersebut justru disebut sebagai laboratorium taktik untuk menguji kedalaman skuad, mematangkan mental pemain muda, dan menemukan kombinasi terbaik antara talenta lokal dengan pemain diaspora. Dalam cerita ini, Hartman dilaporkan telah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap skuad. Sejumlah nama yang sebelumnya menjadi langganan timnas dikabarkan terancam tersingkir demi memberi ruang kepada generasi baru yang dinilai lebih sesuai dengan filosofi permainan modern. Keputusan itu tentu mengundang pro dan kontra. Namun bagi Hartman, memenangkan turnamen regional tanpa peningkatan kualitas tim secara menyeluruh dianggap tidak cukup. Fokus utamanya adalah membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Situasi ini semakin menarik karena Asian Cup bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain diaspora mereka. Kondisi tersebut membuat Hartman harus memaksimalkan potensi pemain yang berkompetisi di dalam negeri. Disinilah nama-nama muda mulai mendapat kesempatan besar. Salah satunya adalah Ramadan Sananta. Dalam cerita ini, pelatih klubnya disebut tengah menyiapkan program khusus untuk mengembalikan ketajaman sang penyerang agar siap menjadi ujung tombak Garuda. Namun kejutan terbesar datang dari sektor pertahanan. Tim pencari bakat timnas disebut berhasil menemukan sosok muda yang mulai dijuluki sebagai penerus Kelvin Verdong. Pemain tersebut dinilai memiliki karakter bermain modern, agresif saat bertahan, berani membantu serangan, dan mampu beradaptasi dengan tempo tinggi. Jika terus berkembang, ia diproyeksikan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Garuda. Dalam cerita ini, Hartman ingin menciptakan persaingan sehat di setiap posisi. Tidak ada pemain inti yang merasa aman. Tidak ada nama besar yang mendapat jaminan tempat. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Langkah berani ini mulai menarik perhatian banyak pihak. Sebab untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, timnas Indonesia disebut tidak lagi membangun tim untuk satu turnamen saja. Garuda sedang membangun identitas. Identitas yang berorientasi pada perkembangan jangka panjang, konsistensi performa, dan kemampuan bersaing di level Asia. Kini pertanyaannya, apakah publik siap bersabar dengan proses yang sedang dijalankan John Hartman? Karena jika seluruh rencana besar ini berhasil diwujudkan, Asian Cup mungkin hanya akan dikenang sebagai titik awal dari revolusi sepak bola Indonesia. Dan ketika fondasi itu benar-benar kokoh, Garuda tidak lagi hanya berbicara tentang menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Garuda akan mulai menantang Asia. Dalam cerita ini, keputusan John Hartman yang menjadikan Asian Cup sebagai ajang pembentukan fondasi tim mulai memunculkan satu fakta menarik. Sang pelatih disebut tidak lagi berfokus pada hasil instan, melainkan pada proses menciptakan generasi baru yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi. Karena itulah, setiap pertandingan di Asian Cup diproyeksikan menjadi panggung pembuktian bagi para pemain muda lokal untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari proyek besar Garuda. Di balik layar, tim pelatih dikabarkan telah menyusun peta kekuatan yang sangat detail. Setiap pemain dipantau berdasarkan kemampuan teknis, fleksibilitas posisi, tingkat kebugaran, hingga mentalitas saat berada di bawah tekanan. Hartman disebut ingin membangun tim yang mampu bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit, memiliki transisi cepat, dan berani mendominasi permainan melawan siapapun. Filosofi tersebut membuat sejumlah nama lama mulai terancam kehilangan tempat, sementara para pemain muda justru mendapatkan peluang emas untuk membuktikan diri. Dalam cerita ini, kehadiran pemain diaspora dan proses naturalisasi bukan dimaksudkan untuk menggantikan talenta lokal, melainkan untuk meningkatkan standar persaingan di dalam skuad. Semakin ketat persaingan, semakin tinggi pula kualitas tim yang akan terbentuk. Hartman percaya bahwa pemain lokal akan berkembang lebih cepat jika berlatih dan bersaing setiap hari dengan pemain yang memiliki pengalaman serta mentalitas sepak bola Eropa. Situasi ini membuat para rival mulai memantau setiap perkembangan yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Mereka melihat Garuda yang kini bergerak dengan arah yang jelas, perencanaan yang matang, dan target jangka panjang yang ambisius. Jika sebelumnya Indonesia hanya dikenal sebagai tim dengan dukungan supporter luar biasa, kini Garuda mulai dipandang sebagai proyek sepak bola yang serius. Namun pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Siapa saja pemain yang akan berhasil bertahan dalam revolusi besar ini? Siapa yang akan menjadi tulang punggung baru timnas Indonesia? Dan siapa nama kejutan yang diam-diam sedang dipersiapkan untuk melengkapi proyek besar menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030? Dalam cerita ini,
Satu persatu jawaban mulai mendekati kenyataan. Ini tentang menciptakan warisan. Warisan yang akan mengubah cara Asia memandang sepak bola Indonesia. Dan ketika seluruh kepingan puzzle itu akhirnya bersatu, ASEAN Cup mungkin hanya menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Garuda sedang membangun masa depan. Dalam cerita ini, suasana semakin memanas setelah John Hartman dikabarkan mulai memberikan petunjuk mengenai arah proyek besar Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Sang pelatih disebut tidak lagi menutup rapat nama-nama pemain yang masuk dalam radar pemantauan. Di tengah padatnya agenda menuju ASEAN Cup, Piala Asia 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia 2030, Hartman disebut membocorkan bahwa tim analisnya tengah memantau sejumlah pemain keturunan yang dinilai mampu meningkatkan kualitas skuad secara signifikan. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenny Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals disebut masuk dalam daftar prioritas karena memiliki karakter permainan yang sesuai dengan filosofi sepak bola modern yang ingin diterapkan di Timnas Indonesia. Pascal Struijk dipandang sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini pertahanan berkat pengalaman bermain di level kompetitif Eropa serta kemampuannya membaca permainan. Kenny Taylor dinilai mampu menjadi motor baru di lini tengah dengan visi bermain, distribusi bola, dan kemampuan mengatur tempo pertandingan yang sangat baik. Sementara itu, Laurin Ulrich disebut sebagai investasi jangka panjang yang dapat menjadi penghubung antar lini berkat kreativitas dan keberaniannya dalam membangun serangan. Di sektor lain, Reno Muns dinilai memiliki fleksibilitas tinggi karena mampu bermain di beberapa posisi sekaligus, sedangkan Dean Zimmergen diproyeksikan menjadi sosok penyerang masa depan dengan naluri mencetak gol yang tajam. Adapun Jenson Seals disebut memiliki karakter permainan agresif dan disiplin yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi ketatnya persaingan di level Asia. Dalam cerita ini, John Hartman menegaskan bahwa proyek Garuda tidak dibangun untuk satu turnamen semata. ASEAN Cup dipandang sebagai tahap awal untuk membentuk mentalitas juara dan menguji kedalaman skuad. Target sesungguhnya berada jauh di depan, yakni membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level Asia dan membuka jalan menuju panggung sepak bola dunia. Karena itulah, setiap nama yang masuk dalam radar harus melalui proses pemantauan yang sangat ketat. Tim pelatih tidak hanya melihat kualitas individu, tetapi juga karakter, disiplin, komitmen, dan kesiapan untuk menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Kabar mengenai 6 nama tersebut langsung memicu gelombang antusiasme di kalangan supporter. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana kuatnya Timnas Indonesia jika para pemain lokal terbaik dipadukan dengan talenta diaspora yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian siapa yang akan menjadi nama pertama yang benar-benar bergabung. Justru ketidakpastian itulah yang membuat proyek besar Garuda semakin menarik untuk diikuti. Kini, seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah bocoran John Hartman ini akan menjadi kenyataan? Apakah satu persatu nama tersebut akan segera mengenakan seragam merah putih? Ataukah masih ada kejutan lain yang sengaja disimpan rapat oleh PSSI? Yang jelas, dalam cerita ini, revolusi sepak bola Indonesia belum mencapai puncaknya. Apa yang terlihat hari ini mungkin hanyalah awal dari perubahan besar yang akan mengubah cara Asia memandang kekuatan Garuda. Dalam cerita ini, bocoran nama-nama yang masuk radar John Hartman langsung memicu gelombang besar di kalangan pencinta sepak bola nasional. Sebab, untuk pertama kalinya publik mulai melihat gambaran yang lebih jelas mengenai arah proyek jangka panjang yang sedang dibangun PSSI. Jika sebelumnya naturalisasi hanya dipandang sebagai solusi jangka pendek, kini pendekatannya berubah total. Hartman disebut tengah menyusun fondasi tim yang mampu bertahan dalam jangka waktu panjang, memiliki kedalaman skuad di setiap posisi, dan siap bersaing menghadapi kekuatan-kekuatan besar Asia. Nama Pascal Struijk, Kenny Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals disebut bukan dipilih secara acak. Dalam cerita ini, seluruh nama tersebut telah melewati proses pemantauan mendalam yang melibatkan tim analis, pemandu bakat, hingga jajaran pelatih Timnas Indonesia. Setiap detail dipelajari, mulai dari statistik pertandingan, kemampuan teknis, karakter di dalam dan luar lapangan, hingga kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari proyek besar Garuda. John Hartman diyakini ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas, agresif saat menyerang, disiplin ketika bertahan, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Jika seluruh rencana ini berhasil diwujudkan, Indonesia berpotensi memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola nasional. Bayangkan lini pertahanan yang dipimpin pemain berpengalaman dengan standar kompetisi Eropa, lini tengah yang dipenuhi kreativitas dan visi bermain modern, serta lini serang yang memiliki kecepatan dan naluri mencetak gol tinggi. Ditambah dengan kualitas pemain lokal yang terus berkembang, Garuda diproyeksikan memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Dalam cerita ini, ASEAN Cup hanyalah titik awal. Target sesungguhnya berada jauh lebih besar. Piala Asia 2027 menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia. Sementara kualifikasi Piala Dunia 2030 disebut sebagai misi utama yang sedang dipersiapkan sejak sekarang. Karena itulah, Hartman dikabarkan tidak ingin terjebak dalam target jangka pendek. Ia lebih memilih membangun sistem yang kuat daripada sekadar mengejar hasil instan. Namun, di balik optimisme yang semakin besar, masih ada satu pertanyaan yang membuat publik terus penasaran.
Siapa nama pertama yang akan benar-benar mengambil langkah nyata menuju Garuda? Apakah keenam pemain tersebut akan bergabung secara bertahap? Ataukah PSSI masih menyimpan kejutan lain yang belum diketahui publik? Dalam cerita ini, satu hal mulai terlihat jelas. Revolusi yang sedang dibangun belum mencapai puncaknya. Justru, fase paling menentukan baru akan dimulai. Dan jika seluruh kepingan puzzle ini akhirnya bersatu, Indonesia tidak lagi datang ke setiap turnamen hanya untuk memberikan perlawanan. Garuda akan datang untuk mengubah peta persaingan Asia. Dalam cerita ini, proyek besar yang dirancang John Hertman disebut telah memasuki fase paling menentukan. Di balik rapat tertutup, pemantauan intensif, dan komunikasi yang berlangsung tanpa sorotan publik, satu persatu kepingan puzzle mulai menemukan tempatnya. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals tidak lagi sekadar menjadi bahan spekulasi di media sosial. Mereka disebut sebagai bagian dari peta jalan besar yang sedang disusun untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam 1 dekade ke depan. Kabar mengenai 6 nama tersebut langsung memicu reaksi berantai di berbagai negara Asia. Dalam cerita ini, sejumlah media regional mulai menyoroti perubahan strategi yang dilakukan Indonesia. Garuda tidak lagi bergerak dengan pola lama. Kali ini, semuanya dilakukan dengan perencanaan jangka panjang, target yang terukur, dan ambisi yang jauh lebih besar. ASEAN Cup bukan lagi garis finish. Turnamen itu hanya menjadi panggung awal untuk menguji mental, membangun chemistry, dan menciptakan fondasi menuju tantangan yang sesungguhnya. John Hertman disebut memahami satu hal penting. Sepak bola modern tidak dimenangkan oleh 11 pemain terbaik, tetapi oleh sistem terbaik. Karena itulah, ia dikabarkan mulai membangun skuad dengan standar baru. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada jaminan bagi pemain manapun. Setiap posisi harus diisi oleh pemain yang mampu bersaing, beradaptasi, dan memberikan dampak nyata di atas lapangan. Dalam cerita ini, tim pemantau pemain Garuda terus bekerja siang dan malam. Mereka mengikuti perkembangan para pemain di berbagai kompetisi Eropa, mempelajari statistik, menganalisis karakter, hingga memastikan kesiapan mental setiap pemain untuk menghadapi tekanan besar saat mengenakan lambang Garuda di dada. Sebab Hertman percaya, kualitas teknik saja tidak cukup. Dibutuhkan mentalitas juara untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Namun di balik optimisme yang terus tumbuh, muncul satu pertanyaan yang mulai menghantui para rival. Bagaimana jika seluruh rencana ini benar-benar terwujud? Bagaimana jika 6 nama tersebut benar-benar bergabung? Dan bagaimana jika generasi baru Garuda berhasil menyatukan kualitas pemain lokal terbaik dengan pengalaman serta mentalitas sepak bola Eropa? Dalam cerita ini, jawabannya mulai terlihat. Indonesia tidak lagi membangun tim untuk mengejutkan Asia Tenggara. Indonesia sedang membangun kekuatan untuk menantang Asia. Kini hitung mundur telah dimulai. Setiap bocoran informasi memicu kehebohan. Setiap perkembangan menjadi sorotan. Dan setiap nama baru yang muncul semakin mempertegas bahwa revolusi sepak bola Indonesia belum mencapai puncaknya. Karena jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker hanyalah awal, maka kejutan terbesar mungkin masih disimpan rapat di balik layar. Dan saat seluruh kepingan itu akhirnya bersatu, Asia mungkin baru akan menyadari satu kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Garuda tidak lagi datang untuk belajar. Garuda datang untuk mengubah sejarah. Dalam cerita ini, proyek besar yang tengah dibangun John Hertman bersama PSSI disebut telah memasuki fase yang tidak lagi bisa dianggap sebagai sekadar wacana atau spekulasi biasa. Setelah nama Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dikabarkan menjadi bagian dari gelombang awal revolusi Garuda, perhatian publik kini tertuju pada 6 nama lain yang disebut masuk dalam daftar prioritas untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan, yakni Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Laurin Ulrich, Reno Muns, Dean Zimmergen, dan Jenson Seals. Keenam nama tersebut diyakini bukan hanya dipilih berdasarkan kualitas individu semata, melainkan karena dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan identitas sepak bola modern yang ingin diterapkan John Hertman. Dalam cerita ini, sang pelatih disebut tengah membangun sebuah sistem yang berorientasi pada intensitas tinggi, fleksibilitas taktik, penguasaan bola yang agresif, serta kemampuan melakukan transisi cepat saat menyerang maupun bertahan. Pascal Struijk diproyeksikan menjadi pemimpin baru di jantung pertahanan berkat pengalamannya bermain di level kompetitif Eropa. Kenneth Taylor disebut memiliki visi bermain dan kemampuan distribusi bola yang mampu meningkatkan kualitas lini tengah secara signifikan. Laurin Ulrich dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat menjadi motor kreativitas serangan Garuda di masa depan. Reno Muns disebut memiliki fleksibilitas luar biasa karena mampu bermain di beberapa posisi sekaligus, sementara Dean Zimmergen diproyeksikan menjadi predator baru di lini depan berkat naluri gol dan pergerakannya yang dinilai sangat efektif. Adapun Jenson Seals disebut sebagai sosok pekerja keras dengan karakter permainan agresif yang dapat menambah variasi taktik timnas Indonesia. Dalam cerita ini, Hertman memahami bahwa sepak bola modern tidak lagi bergantung pada 11 pemain inti. Turnamen yang semakin padat menuntut setiap negara memiliki 2 hingga 3 pemain berkualitas di setiap posisi. Karena itulah, tim pemantau pemain Garuda dikabarkan bekerja tanpa henti di berbagai negara Eropa untuk memastikan bahwa setiap pemain yang masuk radar benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi timnas Indonesia. Tidak hanya kemampuan teknis yang menjadi pertimbangan, tetapi juga mentalitas, karakter, disiplin, kemampuan beradaptasi,
serta komitmen jangka panjang terhadap proyek besar Garuda. Langkah agresif Indonesia mulai menjadi perhatian serius di kawasan Asia. Dalam cerita ini, sejumlah media regional mulai mempertanyakan seberapa besar kekuatan timnas Indonesia dalam beberapa tahun mendatang jika seluruh rencana tersebut berhasil diwujudkan. Sebab untuk pertama kalinya, Indonesia dinilai memiliki visi jangka panjang yang jelas dan berani menetapkan target tinggi. ASEAN Cup tidak lagi dipandang sebagai tujuan utama, melainkan hanya menjadi panggung awal untuk membentuk mentalitas juara dan menguji kedalaman skuad. Target sesungguhnya berada jauh di depan, yaitu Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Namun, di balik optimisme yang terus meningkat, masih ada satu pertanyaan besar yang membuat para supporter terus penasaran. Apakah keenam nama tersebut benar-benar akan menjadi bagian dari masa depan Garuda? Ataukah masih ada kejutan lain yang sengaja disimpan rapat oleh PSSI dan John Hertman? Dalam cerita ini, sejumlah sumber menyebut bahwa daftar pemain yang dipantau ternyata jauh lebih panjang dari yang diketahui publik. Beberapa nama disebut sengaja dirahasiakan demi menjaga fokus dan kelancaran proses yang sedang berjalan. Kini, setiap langkah PSSI menjadi sorotan. Setiap perkembangan kecil memicu gelombang antusiasme. Setiap bocoran informasi menghadirkan harapan baru bagi jutaan supporter di seluruh Indonesia. Karena jika seluruh kepingan puzzle ini berhasil disatukan, maka apa yang sedang disaksikan hari ini bukan sekadar proyek naturalisasi atau pergantian generasi. Ini adalah upaya besar untuk mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah era baru sedang dibangun, era ketika Garuda tidak lagi hanya ingin menjadi penantang di Asia Tenggara, tetapi siap berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Dan ketika saat itu tiba, mungkin untuk pertama kalinya, negara-negara rival akan menyadari bahwa Indonesia tidak lagi datang ke setiap turnamen hanya untuk meramaikan persaingan. Garuda datang dengan ambisi besar, visi yang jelas, dan tekad kuat untuk menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Dalam cerita ini, revolusi besar yang sedang dibangun John Hertman bersama PSSI disebut telah memasuki fase yang paling menentukan. Setelah berbagai langkah strategis dilakukan secara bertahap, mulai dari pembenahan sistem pembinaan, peningkatan kualitas kompetisi, hingga pemantauan intensif terhadap pemain diaspora di Eropa, kini proyek besar Garuda mulai menunjukkan bentuk yang semakin jelas. Bagi Hertman, membangun tim nasional yang kuat bukan sekadar mengumpulkan pemain-pemain terbaik dalam satu generasi, melainkan menciptakan fondasi yang mampu bertahan dalam jangka panjang dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena itulah, dalam cerita ini, ASEAN Cup tidak lagi dipandang sebagai tujuan utama. Turnamen tersebut justru dijadikan sebagai panggung untuk menguji mentalitas pemain muda, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur sejauh mana filosofi permainan modern yang dibawa Hertman dapat diterapkan di lapangan. Target sesungguhnya berada jauh lebih besar. Piala Asia 2027 menjadi batu loncatan penting, sementara kualifikasi Piala Dunia 2030 disebut sebagai misi utama yang sedang dipersiapkan secara serius sejak sekarang. Di balik layar, tim pemantau pemain Garuda dikabarkan bekerja hampir tanpa henti. Mereka menyebar ke berbagai kompetisi Eropa untuk memantau perkembangan para pemain yang dinilai memiliki potensi memperkuat timnas Indonesia. Setiap pekan, laporan detail mengenai performa pemain terus masuk ke meja tim pelatih. Tidak hanya statistik seperti jumlah gol, assist, tackle, atau akurasi umpan yang menjadi bahan evaluasi, tetapi juga karakter, disiplin, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, hingga mentalitas saat menghadapi tekanan tinggi. Dalam cerita ini, nama Pascal Struijk disebut sebagai sosok yang diproyeksikan menjadi pemimpin baru di lini belakang. Pengalamannya menghadapi kompetisi dengan intensitas tinggi dianggap mampu membawa ketenangan sekaligus meningkatkan kualitas organisasi pertahanan Garuda. Sementara Kenneth Taylor dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pengatur tempo permainan, pemain yang mampu menghubungkan lini belakang dan lini depan dengan visi bermain modern yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Laurin Ulrich disebut sebagai investasi masa depan yang sangat menjanjikan. Usianya yang masih muda, ditambah kreativitas dan keberaniannya dalam membangun serangan, membuatnya dipandang sebagai salah satu aset penting untuk jangka panjang. Reno Mons dan Dinsenbergen dinilai memiliki fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Keduanya disebut mampu mengisi beberapa posisi sekaligus, memberikan lebih banyak opsi taktik bagi John Hertman. Sementara Jenson Seals dianggap memiliki etos kerja, agresivitas, dan disiplin yang dapat meningkatkan kualitas persaingan di dalam skuad. Namun, dalam cerita ini, Hertman berulang kali menegaskan bahwa tidak ada satupun pemain yang akan mendapatkan tempat hanya karena nama besar atau status mereka. Semua pemain, baik lokal maupun diaspora, harus bersaing secara sehat untuk membuktikan kualitasnya. Filosofi ini diakini akan menciptakan lingkungan kompetitif yang mampu mendorong setiap pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Perubahan besar yang sedang terjadi mulai menarik perhatian serius dari berbagai negara Asia. Media-media regional mulai mempertanyakan seberapa besar kekuatan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan jika seluruh rencana tersebut benar-benar terwujud. Sebab untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia dinilai memiliki arah yang jelas, perencanaan yang matang, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Jika sebelumnya Indonesia hanya dipandang sebagai tim dengan dukungan supporter yang luar biasa, kini Garuda mulai dikenal sebagai tim yang tengah membangun fondasi kuat untuk masa depan. Kombinasi pemain lokal terbaik,
pemain diaspora berpengalaman, serta talenta muda potensial diyakini mampu menciptakan generasi emas yang selama ini dinantikan jutaan masyarakat Indonesia. Namun, di balik optimisme yang terus meningkat, masih ada satu pertanyaan besar yang membuat para supporter terus penasaran. Apakah 6 nama tersebut benar-benar akan menjadi bagian dari proyek besar Garuda? Ataukah PSSI masih menyimpan kejutan lain yang belum diketahui publik? Dalam cerita ini, sejumlah sumber menyebut bahwa daftar pemain yang dipantau ternyata jauh lebih panjang dari yang dibayangkan banyak orang. Beberapa nama disebut sengaja dirahasiakan untuk menjaga fokus pemain dan kelancaran proses yang sedang berjalan. Jika kabar itu benar, maka apa yang terlihat hari ini mungkin baru permulaan dari perubahan yang jauh lebih besar. Kini, setiap perkembangan kecil menjadi sorotan. Setiap bocoran informasi memicu gelombang antusiasme. Dan setiap langkah yang diambil PSSI serta John Hertman menghadirkan harapan baru bagi jutaan supporter di seluruh Indonesia. Karena jika seluruh kepingan puzzle ini berhasil disatukan, maka yang sedang disaksikan hari ini bukan sekadar proyek naturalisasi atau pergantian generasi. Ini adalah upaya besar untuk mengubah arah sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah era baru sedang dibangun. Era ketika Garuda tidak lagi hanya datang ke setiap turnamen untuk memberikan perlawanan. Era ketika Garuda tidak lagi puas hanya menjadi penantang. Dan ketika seluruh rencana ini akhirnya terwujud, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara-negara rival akan menyadari satu hal. Indonesia tidak lagi mengejar ketertinggalan. Indonesia sedang bersiap untuk memimpin.